Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa eh, dari Fakultas Kedokteran Hewan. Kali ini kita bertemu di UAS ya, akhir semester ya, sesi akhir semester di minggu ke-8 di mata kuliah Biokimia Umum. Eh, Perkenalkan sebelumnya, nama saya Waras Nurkolis, dari kurang lebih sekitar 7 kali pertemuan ya, 7 pertemuan saya akan mendampingi para mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan untuk mengambil atau memahami terkait dengan biokimia umum. Dan di pertemuan ke-8 ini kita akan mempelajari dua kuliah, yaitu dua materi, yaitu pengantar metabolisme dan juga sistem pencernaan. Baik, jadi kemampuan akhir yang diharapkan dari setelah Anda mengikuti sesi ini atau materi kuliah ini adalah mampu menjelaskan prinsip umum metabolisme dan menguraikan pengertian energi kehidupan. Kemudian ada pokok bahasan yang ini ada sistem pencernaan mamalia, prinsip umum bioenergetika dan metabolisme, bioenergetika dan termodinamika, energi bebas, dan struktur dan fungsi ATP. Itu akan yang kita bahas. Baik, kita akan masuk dulu ke dalam sistem pencernaan ya, sistem pencernaan yang ada di tumbuhan. Bentar, so dulu. Baik. Baik, sebentar. Ini saya stop share. Ini PowerPoint-nya. Oke. Jadi ini adalah sistem pencernaan di beberapa apa namanya hewan ya, monogastrik dan ruminansia. Jadi intinya pencernaan itu adalah bagaimana kita memproses, mempersiapkan nutrisi supaya siap diserap oleh tubuh makhluk hidup. Misalnya bagaimana kita memecah protein menjadi asam amino yang struktur lebih sederhana, kemudian glukosa menjadi merupakan output dari karbohidrat, kemudian asam lemak merupakan output dari lemak. Semua itu harus diproses sehingga dalam bentuk glukosa, dalam bentuk asam amino, dan dalam bentuk asam lemak ini yang bisa diserap oleh tubuh sehingga bisa dikonversi menjadi energi atau kebutuhan tubuh yang lain. Nah, pada ukurannya lebih kecil, karena ukuran-ukuran dalam bentuk asam amino, asam lemak, dan glukosa inilah nanti yang akan bisa masuk ke dalam sel sehingga diproses secara biokimia untuk bisa menghasilkan energi ataupun kebutuhan hidup yang lainnya. Ini adalah sistem pencernaan, yaitu monogastrik ataupun apa namanya, monogastrik ataupun poligastrik gitu ya. Tipe pencernaannya kalau itu berdasarkan tipenya ada monogastrik dan poligastrik gitu ya. Monogastrik berperut tunggal dan sederhana. Kemudian poligastrik berperut ganda kompleks seperti banyak contohnya sapi, kerbau, itu contoh-contoh dari poligastrik ya, poligastrik system. Baik, nanti ini adalah perbedaan saluran pencernaan di ruminansia. Ada mulai dari mulut, kemudian esofagus, ada rumen, bagian red, abo, kemudian ada bagian usus halus, ada kolon, ya, bagian kolon. Sementara kalau non rumenan itu ada mulut, ada esofagus juga, tapi dia tidak ada lambung sejati, dia tidak ada 4 bagian ini ya, ada 4 bagian seperti ini yang cukup membedakan. Kemudian di sini sama usus halus ada cesium,
ada kolon. Jadi berbedanya di sini ya, dia ada sesum, di sini kemudian ini mulut dan seterusnya. Itu titik-titik yang jadi perbedaan antara ruminansia dan non-ruminansia. Jadi secara anatomi dan fisiologi bedanya proses pencernaan berbeda, ya, proses pencernaan berbeda karena ada proses fermentatif sementara di ruminan ada lambung 4 bagian itu R, RT dan O yang tadi ditunjukkan di gambar, ada perut depan, abdomen, perut sejati begitu ya. Ada proses pencernaan sehingga menjadi fermentif. Perut depan sesum, terjadi sesum, kemudian hidrolisis enzimatis di abomasum usus, kemudian mekanik ada di mulut. Jadi ada 3 tahap proses pencernaannya. Kemudian non ruminan sebagian besar lambung 1 bagian, lambungnya cuma 1 bagian ya. Kalau di ruminan lambung 4 bagian. Nah, non ruminan tuh enzimatis terjadi di lambung, fermentasi adanya di kolon, kemudian mekanik adanya di mulut, gitu ya, untuk pencernaan mekanik. Jadi itu yang mengenal perbedaan prosesnya terkait ruminan dan non ruminan. Ini proses pencernaan tadi udah jelasnya ada mekanis, ada hidrolitis, enzimatis dan juga fermentatif, gitu ya. Intinya pencernaan itu adalah ingin merubah menjadi bagian yang lebih sederhana sehingga kita ingin mempersiapkan makanan yang kita makan itu segera terserap oleh usus kita begitu, oleh dalam sel kita. Sehingga yang pertama adalah di fungsi mekanik itu berarti lebih berperan secara mekanis atau secara gigi yang menjadi peran utama gitu ya. Sehingga kita di situ selain gigi kita juga di situ ada pelumasnya yaitu saliva. Saliva itu ada enzim yang cukup berperan yaitu amilase misalnya yang nanti memecah senyawa-senyawa seperti karbohidrat menjadi dextrin misalnya ya. Dextrin senyawa yang oligosakarida yang lebih sederhana gitu ya, oligosakarida ataupun polisakarida yang lebih sederhana dibandingkan karbonhidrat, polimer karbonhidrat begitu. Kemudian ada beberapa bagian, ada di bolus, mengandung bentuk bulat dan mudah ditelan di ruminansia, kemudian di regurgitasi, ada istilah ya, pengeluaran bolus kembali ke mulut untuk dikunyah kembali. Itu ada beberapa istilah yang harus diperhatikan oleh Anda semua. Kemudian ini adalah pencernaan hidrolitik atau enzimatis, yaitu pencernaan yang dilakukan oleh enzim-enzim. Misalnya yang tadi saya sudah cerita bagaimana karbonhidrat itu diubah menjadi glukosa, ada peran-peran enzim yang disebut dengan alfa amilase, glukosidase begitu ya, atau protein menjadi asam amino, ada peptidase dan seterusnya. Kemudian biasanya lokasinya ada di mulut atau perut atau lambung, itu ada monogastrik, preventiculus ada unggas, abomasum atau perut sejati ada ruminansia, dan di usus di semua makhluk hidup, ya, usus ada enzim tersebut. Pencernaan fermentatif tadi mengubah makanan menjadi zat lain dengan sifat kimia berbeda dengan bantuan mikroba. Jadi di sini ada mikroba yang merupakan memiliki fungsi membantu proses pencernaan dalam tubuh makhluk hidup. Mikroba biasanya sifatnya selulotik atau proteolitik sehingga bisa mencerna selulosa begitu ya, atau protein-protein yang dapat meningkatkan atau mendegradasi makanan-makanan yang kita makan. Lokasinya ruminansia ada rumen, retikulum, kemudian herbivora lain yang ada di kolon atau sekum, itu lokalisasi enzim yang diperoleh dari mikroba. Kemudian ada enzim pencernaan. Ini adalah enzim pencernaan. Enzim yang membantu proses pencernaan dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar ada mulut, lambung, pankreas, dan usus ya. Kemudian enzim yang belum aktif disebut dengan proenzim atau zymogen. Ada beberapa istilah ya. Ada proenzim, ada zymogen, itu merupakan menunjukkan enzim yang perlu aktivasi untuk aktivitasnya.
Kemudian enzim dari mulut ada ruminansia, ada monogastrik atau unggas. Tadi saya ceritakan di ruminansia itu ada enzim pregastrik esterase, lipase atau alfa amilase. Alfa amilase nanti akan lipase berarti akan mengubah lipid menjadi asam ya, lemak yang sederhana. Kemudian alfa amilase berarti akan mengubah karbonhidrat menjadi glukosa, gitu ya. Monogastrik dan unggas ada alfa amilase yang berperan memecah pati ya, memecah pati menjadi glukosa, artinya begitu ya, menjadi glukosa. Kemudian perut, di bagian-bagiannya terkait enzim pencernaan ada kardiak, fundus, dan pilorus ya. Di bagian kardiak ini menghasilkan lendir. Nah, lendir bagian fundus pepsinogen. Pepsinogen sel utama berarti kemudian HCl sel parenteal, musin atau lendir sel epitel. Bagian pilorus hormon gastrin, pepsinogen, sebentar, sebelum pepsinogen berarti ini nanti mendegradasi protein ya. Mendeteksi protein, berarti ini pepsinogen ya. Bagian pilorus hormon gastrin ini sel parenteal nanti akan memproduksi HCl asam, berarti karena kondisi asam itu biasanya diperlukan oleh enzim untuk aktivasinya begitu ya. Suasana asam, sehingga suasana asam inilah mengaktifasi pepsinogen menjadi pepsin gitu ya. Pepsin akan menghidrolisis, mengaktifkan pepsinogen sehingga terjadi autokatalisis. Jadi sehingga proses katalisis bisa terjadi. Baik, ini adalah usus. Usus tempat pencernaan makanan yang paling sempurna dan efisien, ya. Usus itu adalah tempat pencernaan makanan paling sempurna dan efisien. Jadi sebelum terserap ke sel, berarti ada di usus makanan itu, ya. Jadi yang dihasilkan usus ada beberapa, mulai dari getah usus, getah pankreas, empedu, gitu ya. Getah usus dikeluarkan oleh duktus, bersifat alkalis dan berfungsi sebagai pelumas atau melindungi dinding usus dari HCl yang masuk dari lambung. Jadi asam klorida itu diproduksi oleh lambung kan ya, yang diperlukan oleh aktivasi enzim tadi. Nah, getah pankreas itu mensekresikan enzim-enzim misalnya tripsinogen, kemudian kemotripsinogen, prokarboksi peptidase A, B dan B, terus alfa amilase, lipase. Jadi cukup banyak ya yang ada di usus ini terkait enzim-enzimnya. Kemudian empedu disekresi oleh hati. Kandungannya ada garam natrium, kalium, ada pigmen, bilirubin, terus biliverdin, kolesterol, dan lendir musin. Dan fungsinya intinya adalah mengaktifasi lipase pankreas dan mengemulsi lemak. Jadi itu terkait fungsi-fungsi dari yang dihasilkan oleh garam empedu. Baik, ini silakan nanti dipelajari dan ini kira-kira model pertanyaan untuk UAS adalah seperti ini. Berdasarkan jenis proses pencernaan dibagi menjadi 3, yaitu proses mekanik, hidrolisis, dan fermentatif. Berikut benar terkait dengan proses pencernaan fermentatif. Jadi pencernaan fermentatif berarti prosesnya terjadi proses secara fermentasi, gitu ya. Fungsi pencernaan untuk terkait proses fungsi pencernaan untuk memperkecil partikel makanan. Proses pencernaan dibantu oleh mikroselulotik dan proteolytik. Lokasi pencernaan di mulut dan gijar. Jawaban A dan B benar. Semua jawaban benar. Baik. Jawaban yang benar yang mana? Jawabannya tentu yang jawabannya A dan B ya. Fungsi pencernaan untuk memperkecil partikel makanan sama ya. Jadi fungsi ini fermentatif untuk memperkecil partikel makanan. Kemudian proses pencernaan dibantu oleh mikroba, ya benar. Fermentatif dibantu oleh mikroba selulotik dan proteolytik. Jadi jawaban A dan B yang benar, gitu ya. Baik. Jadi ini adalah ini adalah cerita bagaimana sebelum masuk ke dalam sel ya. Bagaimana makanan sebelum masuk ke dalam sel. Ketika makanan masuk ke dalam sel, berarti ada proses metabolisme di situ. Baik, kita akan masuk ke dalam proses metabolisme. Baik, saya minum kopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, kita kembali ke sini. Jadi di sini tadi kita sudah mempelajari terkait dengan sistem pencernaan mamalia. Kita akan masuk ke dalam prinsip umum bioenergetika dan metabolisme, kemudian bioenergetika dan termodinamika, energi bebas dan struktur fungsi ATP. Ini adalah pencernaan karbohidrat. Di sini Anda perhatikan, berarti yang warna biru adalah karbohidrat. Warna ini adalah yang ini berarti mencerminkan ya. Ini karbohidrat, berarti karbohidrat itu larinya dari sini sampai ke sini ya. Kemudian ada amilase, amilase dari saliva, kemudian monosakarida. Jadi monosakarida itu akan dihasilkan setelah melalui usus, gitu ya, setelah melalui usus. Sehingga nanti intinya ada amilase mengubah menjadi polisakarida yang sederhana, dextrin dan seterusnya karbohidrat. Kemudian kemudian masuk ke dalam usus, ada di situ ada pankreatik amilase yang akan terjadi perubahan tadi di sakarida, kemudian ada maltase, laktase dan seterusnya, nanti akan mengubah menjadi monosakarida, dan monosakarida ini akan masuk dalam darah, dan di dalam darah nanti akan dimasukkan ke dalam hati untuk proses yang disebut dengan metabolisme, gitu ya. Ini kalau sistem prosesnya Anda lihat di sini ada proses yang disebut dengan ada lumen, ada maltosa. Maltosa itu berarti disakarida ya. Ada maltosa berarti enzim yang melalui degradasi ini ada terjadi di usus ya. Ini terjadi di usus yaitu maltase sehingga akan diubah menjadi glukosa. Glukosa yang siap ke dalam darah nanti ke dalam usus ke dalam dari usus ke dalam darah. Nah, ini glukosa dalam darah. Nah, glukosa dalam darah inilah nanti siap dari darah ke hati gitu ya untuk bisa dimetabolisme dalam tubuh kita. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ternyata di sini ada transport yang disebut dengan transport terfasilitasi atau transport ini ya. Kalau di sini ada simport ya, ada transport simport antara glukosa dengan natrium gitu ya. Sementara sama ya. Kalau di sini transport simport aktif ya, transport simport aktif. Jadi di sini ada glukosa kemudian masuk ke dalam darah, di sini berbarengan dengan natrium. Tetapi proses natrium masuk ke dalam darah itu adalah antipod dengan kalium. Dan dalam proses ini ada produksi atau ada pemerlukan ATP untuk proses counter perpindahan molekul ini. Nah, perpindahan antara natrium dan kalium. Jadi transport ini. Jadi ini terjadi homeostatis dalam tubuh kita sehingga proses kalau ini menjadi masalah berarti tentunya proses penghantaran glukosa ke dalam darah menjadi masalah. Jadi ini kondisi ini tidak boleh terjadi begitu ya kalau kondisi ini, sehingga efisiensinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan metabolisme tubuh makhluk hidup itu sendiri. Oke, begitu ya. Oke, kemudian ini adalah pencernaan lemak. Jadi kalau lemak yang prosesnya itu yang intinya terjadi ada di usus ya. Pencernaan terjadi ada di usus. Jadi Anda perhatikan ini bagaimana lemak itu diproses gitu ya. Pencernaan secara sederhana, secara singkatnya seperti ini begitu. Jadi pencernaan dan penyerapan lemak terjadi di usus kecil gitu ya. Kemudian asam lemak yang dilepaskan dari triacylglycerol dikemas dan dikirim ke otot. Ya, dikemas dan dikirim ke otot dan jaringan adiposa. Jadi itu tempatnya. Tadi kalau glukosa adanya di sel darah merah. Gitu ya.
Sementara kalau lemak, asam lemaknya itu hasil dari yang dilepaskan dari triacylglycerol itu dilepas dan dikirimkan ke otot dan juga jaringan adiposa. Jadi proses metabolisme nanti akan ada di sel otot dan juga sel jaringan adiposa atau di jaringan adiposa. Jadi itu yang perlu dipahami dan dipelajari dengan lebih seksama nanti ketika kita akan mempelajari terkait dengan lemak. Nah, ini protein. Oke, protein ini ada di kalau tadi berarti protein kalau karbohidrat ada mulai dari mulut itu sudah ada amilase gitu ya. Kalau protein ternyata berbeda. Kalau protein lemak dan berbeda dengan pencernaan lemak dan karbohidrat. Pencernaan protein tidak dimulai sampai makanan mencapai lambung begitu ya. Tetapi asam lambung yang ada di lambung HCl itu nanti fungsinya adalah mendenaturasi protein, membuatnya lebih mudah diproses oleh enzim lambung memecah protein. Dalam hal ini pepsinogen. Jadi proses pepsinogen itu perlu ke dalam kondisi asam sehingga pepsinogen perlu diaktifasi dengan adanya HCl yang ada di lambung sehingga menghasilkan pepsin. Pepsin inilah nanti akan mendegradasi protein sehingga menghasilkan peptida. Peptida senyawa-senyawa peptida yang merupakan polimer protein tetapi lebih sederhana, gitu ya. protein tetapi lebih sederhana. Kemudian di pankreas pankreas itu akan menghasilkan tripsin dan kemotripsin, ada aminopeptidase dan juga karboksipeptidase, begitu ya. Masing-masing nanti akan menghasilkan mendegradasi yang lebih sederhana lagi. Misalnya adalah asam amino misalnya endopeptidase ini menghidrolisis molekul protein besar menjadi fragmen yang lebih kecil, misalnya itu polipeptida, peptida dan seterusnya ya. Kalau di sini berarti yang lebih sederhana lagi, gitu ya. Yang di sini lebih sederhana lagi menghasilkan asam amino sehingga akan masuk ke dalam darah dan dalam darah nanti akan dimasuk ke dalam hati untuk diproses secara metabolisme. Ya, itu yang akan terjadi dalam sistemnya. Nah, ini adalah prinsip umum bioenergetika dan metabolisme. Jadi pada intinya bagaimana materi itu materi atau energi itu bisa masuk ke dalam sel hidup atau organisme. Kalau materi berarti nanti akan di metabolisme, nanti akan menghasilkan materi yang lain ataupun dalam bentuk energi yang lain. Kalau energi ada di proses transduksi atau disebut dengan bioenergetika sehingga akan menghasilkan energi. Organisme secara konstan terjadi pertukaran materi, itu yang perlu diperhatikan ya. Bahwa di dalam organisme itu sistemnya terbuka, artinya secara konstan terjadi pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Jadi ada istilah steady state, input sama dengan output. Sebagian besar reaksi yang terjadi tidak dalam keseimbangan, sehingga katalis itu diperlukan ya, sehingga kontrol enzim sangat diperlukan dalam proses ini. Kalau secara teori begitu, secara teori berarti kalau bioenergetika itu terkait dengan ilmu yang mempelajari tentang proses sel menggunakan, menyimpan dan melepaskan energi. Itu bioenergetika. Sementara kalau metabolisme itu adalah keseluruhan proses yang terjadi dalam makhluk hidup dan membutuhkan dan mengeluarkan energi bebas untuk melaksanakan berbagai macam fungsi, mulai dari kerja mekanik, transfer nutrisi, biosintesis, degradasi molekul, dan seterusnya. Jadi kalau nanti ada istilah yang Anda kenal, ada anabolisme, ada katabolisme. Kalau anabolisme terkait dengan biosintesis, kalau katabolisme terkait dengan degradasi. Nah, prosesnya itu ada proses kerja terkait dengan transport nutrisi, terkait dengan perubahan molekul satu molekul dengan molekul lain, dan seterusnya. Jadi itu yang harus dipahami begitu ya. Nah, ini adalah energi bebas organisme, ya, energi bebas.
ada terkait dengan sumber energi bebas pada organisme. Ada yang disebut dengan autotrof, ada yang disebut dengan heterotrof, ya. Kalau autotrof misalnya ada tanaman bakteri fotosintetik, jadi menggunakan matahari, ya. CO2 plus H2O nanti akan menghasilkan karbohidrat dan O2. Sementara kalau heterotrof itu mengoksidasi organik, senyawa organik, misalnya karbohidrat, lipid yang dihasilkan oleh fotosintetik autotrof gitu ya. Protein yang diperoleh dari organisme lain, dalam hal ini misalnya fotosintetik autotrof. Misalnya kita memakan nasi ya, nasi kan berasal dari padi ya. Padi itu terkategorikan tanaman fotosintetik atau autotrof. Sementara kita adalah sebagai heterotrof. Energi bebas ATP oleh organisme digunakan sebagai counter reaksi endergonik. Ya, endergonik. Kemudian nutrisi digunakan organisme untuk dioksidasi plus senyawa intermediate atau prekursor biomolekul lain. Ya, ini yang perlu Anda perhatikan terkait dengan memahami bagaimana fotosintetik autotrof dan heterotrof. Nah, ini adalah klasifikasi organisme terkait dengan berdasarkan energi dan sumber karbon untuk sintesis material selularnya. Jadi Anda perhatikan di sini ada berdasarkan Leininger ya. Nanti ada berdasarkan sumbernya, ada berdasarkan cahaya, sumber cahaya, ada berdasarkan kimia. Ada disebut dengan fototrof atau kalau dari cahaya, kalau kimia disebut dengan kemotrof. Kemotrof ada sumber karbon, ada CO2, ada organik compound, ya, dan seterusnya ya. Nanti silakan dipelajari sampai ke sini. Kemudian kalau fototrof ada sumber karbon, ada CO2, ada organik compound, ada heterotrof, ada autotrof, dan seterusnya. Dan ini beberapa contoh tanah terkait dengan termasuk dengan contoh tanaman-tanamannya atau hewan-hewannya ya, ataupun makhluk hidupnya. Dan contohnya di sini adalah autotrof itu adalah bakteri-bakteri contohnya. Kemudian heterotrof semua hewan, termasuk ada beberapa fungi, protista, bakteri melakukan itu. Kemudian contoh seterusnya dan green photoheterotrof itu contohnya adalah bakteri, green non-sulfobacteria, dan seterusnya. Nah, ini adalah jalur metabolisme. Tadi yang saya sebutkan ada kategori anabolisme, jadi biosintesis. Jadi di sini dalam prosesnya berarti kalau di fotosintetik organisme dia akan membutuhkan cahaya dalam proses biosintesisnya, yang biosintesisnya itu akan memerlukan molekul-molekul anorganik, gitu ya. Tetapi kalau itu adalah organisme non fotosintetik seperti halnya manusia, ini akan menggunakan metabolit organik yang dihasilkan oleh organisme misalnya dari katabolisme nanti untuk dilakukan biosintesis, ataupun misalnya dari luar berupa banyak material yang dari proses pencernaan misalnya ya, dari proses pencernaan nanti akan menghasilkan misalnya asam amino, kemudian glukosa, kemudian asam lemak begitu ya, yang nanti dapat digunakan sebagai prekursor biosintesis menghasilkan molekul organik gitu. Sementara molekul organik atau bisa jadi dari pencernaan itu selain digunakan dalam biosintesis ataupun katabolisme, yang juga diperlukan untuk kerja terkait kerja sistem dalam tubuhnya, gitu ya. Jadi anabolisme, biosintesis, dalam proses biosintesisnya memerlukan energi, gitu ya.
Energi dihasilkan dari mana? Energi dihasilkan dari proses yang disebut dengan katabolisme. Katabolisme itu adalah mendegradasi polimer-polimer organik molekul yang berasal dari makanan begitu ya, untuk menghasilkan senyawa yang lebih sederhana atau menghasilkan senyawa energi. Bisa energi, terus kemudian sampahnya bisa dibuang dalam bentuk pembuangan, gitu ya, begitu. Jadi ada bagaimana sistem dalam tubuh makhluk hidup itu membangun keseimbangan ini. Bagaimana saat energi diperlukan, berarti katabolisme akan dilakukan. Saat kondisi istirahat, maka biosintesis akan berlangsung. Saat Anda bekerja berpikir, maka energi digunakan untuk beraktivitas, untuk kerja mekanik. Begitu. Baik, ini adalah bagaimana katabolisme dan anabolisme itu terhubung satu dengan yang lain. Jadi kalau katabolisme itu merupakan serangkaian proses reaksi degradasi dengan melepaskan energi ya. Jadi reaksinya eksergonik, melepaskan energi. Kemudian energi simpan sebagai ATP, kemudian mereduksi NAD+ atau NADP+ atau FAD menjadi NADPH, NADPH dan FADH2. Karakterisasinya mengubah senyawa karbohidrat lemak protein misalnya menjadi intermediate untuk dimetabolisme jalur oksidatif membentuk produk-produknya. Gitu ya. Jadi produk-produknya adalah CO2 misalnya H2O, NH3. Gitu ya. Kalau anabolisme berarti ada asam amino, ada gula, ada asam lemak, ada basa nitrogen, itu di anabolisme dalam reaksinya itu endergonik, jadi membutuhkan energi. Biosintesis berarti ya. ATP, NADPH sebagai sumber energi utama juga. Jadi ada ATP, NADPH, NADH, FADH2 gitu. Kemudian nanti hasilnya adalah protein-protein makromolekul seperti protein senyawa-senyawa makromolekul dalam sel seperti protein, polisakarida, lipid dan juga asam nukleat. Berarti basa nitrogen merupakan monomer dari asam nukleat. Kemudian asam lemak merupakan monomer dari lipid, kemudian gula merupakan monomer dari polisakarida, dan asam amino merupakan monomer dari protein. Begitu pun sebaliknya. Kalau karbohidrat berarti degradasi menghasilkan monosakaridanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk gula. Nah, nanti gula itu akan didegradasi lebih lanjut, nanti produk akhirnya adalah CO2, H2O, kemudian kalau protein itu ada NH3 dan seterusnya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Dan di anabolisme nanti akan menghasilkan piruvat, asetil-CoA dan intermediate siklus Krebs yang merupakan prekursor biosintesis senyawa lain ya. Yang nanti kita akan mempelajari detail terkait dengan siklus Krebs. Baik, itu yang tadi yang saya bilang tipe lintasan metabolisme. Jadi kalau tipe lintasan metabolisme itu dari berbagai arah, bisa misalnya dari berbagai arah itu berarti kan seperti ini ya. Ini dari berbagai arah, ada converting yang disebut dengan converting metabolisme, nanti akan menuju ke satu bagian yang disebut asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini nanti akan mengarah ke sini ya, yang disebut ini converging katabolisme ya, converging katabolisme. Jadi dari berbagai sumber, misalnya dari fosfolipid, ada triacylglycerol, di sini ada pati, ada glikogen, ada sukrosa, nanti ujungnya sama, asetil-CoA atau diverging metabolisme. Yang disebut dengan diverging metabolisme, kalau dari satu titik nanti akan menyebar ke berbagai produk. Misalnya di sini asetil koenzim A. Asetil koenzim A di sini ya, di sini dari asetil koenzim A. Dari asetil koenzim A nanti akan menuju berbagai produk, mulai dari fosfolipid, triacylglycerol, eiskoneoid, kemudian kolesterol, kemudian garam empedu, ada hormon-hormon steroid dan seterusnya. Banyak sekali ya, ada vitamin K gitu ya. Nah, ini adalah diverging metabolisme.
atau cyclic pathway, disebut dengan cyclic pathway. Misalnya di situ ini contohnya adalah siklus Krebs ya, siklus Krebs. Jadi dari asetil CoA nanti ke berbagai ke siklus Krebs, ada sitrat, di sini ada oxaloacetat. Atau kalau di tanaman berarti ada yang disebut dengan siklus Calvin ya, siklus Calvin. Jadi siklus Calvin merupakan salah satu tahapan reaksi fotosintesis dalam reaksi gelap. Baik, ini adalah contoh terkait dengan latihannya. Berikut ini pernyataan benar terkait proses metabolisme. Jadi dari contoh latihan ini kira-kira mana yang benar ya? Mana yang benar? Baik. Suatu proses sel menggunakan energi. Berikut ini pernyataan benar ya. Perhatikan ya, pernyataan benar. Suatu proses sel menggunakan energi, menyimpan energi, melepaskan energi. Suatu proses sel yang memakai energi untuk reaksi kimia, difusi, dan transport nutrisi. Kondisi yang terjadi dalam keseimbangan sistem reaksi. Lebih tepat yang mana? Ini bisa disebut dengan bisa bioenergetika ya di sini ya. Di sini bioenergetika. Kalau lebih tepat di sini ya, berarti D ini. Oke, nanti diperhatikan. Jalur anabolisme merupakan tahapan dalam biosintesis biomolekul yang bermanfaat untuk semua organisme. Berikut ini yang merupakan energi yang dimanfaatkan rangkaian metabolisme. Oke, energinya dalam bentuk apa aja? Jalur anabolisme. Anabolisme merupakan tahapan dalam biosintesis biomolekul. Dan nanti diperhatikan berarti ada tadi ya. Tadi gambar ini ya. Energi dalam bentuk ATP, NADH, NADPH, FAD, H2. ATP, NADPH, FADH2, NADPH, ATP, yang semuanya dimanfaatkan. Seperti apa ya? Nanti diperhatikan. Yang jelas ATP semua memanfaatkan ATP dan NADPH. Jadi A relatif lebih ini ya. Jawabannya lebih tepat dibandingkan yang lain. Baik, kita masuk ke bagian ketiga yaitu bioenergetika dan termodinamika. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi sudah ini ya, harusnya Anda sudah mempelajari terkait bagaimana energi itu ya. Sebentar. Bagaimana energi? Ada istilah-istilah yang disebut dengan energi kinetik, energi potensial, kemudian istilah-istilah itu sudah Anda pahami ketika Anda belajar di SMA, gitu ya, di level SMA. Energi kinetik yang itu berkaitan dengan gerak molekul, misalnya panas, cahaya. Kalau energi potensial berarti terkait dengan kinetika energi yang berhubungan dengan gravitasi, misalnya makanan dan seterusnya. Itu adalah energi yang ada di makanan, itu berarti energi potensial. Contoh dalam biokimia, otot merupakan transducer ya, biokimia utama yang membuat energi potensial kimiawi menjadi energi kinetik mekanis ya. Ada aktivitas aktin miosin misalnya dalam otot, itu adalah energi potensial yang nanti akhirnya menjadi energi kerja dalam bentuk mekanis. Ini adalah kalor, artinya adalah energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan dan sebaliknya. Kalor bentuk energi perubahan ya. Satuan biasanya kalori. 1 kalori itu sekitar 4,184 Joule ya. Nah, dalam sistem ini ada sistem terisolasi. Sel hidup atau organisme itu ada sistem terisolasi, sistem tertutup, dan sistem terbuka ya. Jadi kalau lingkungan dan tidak ada pertukaran materi atau kalor atau panas antara sistem lingkungan dan sistemnya, maka kategori sistem terisolasi. Kalau terjadi pertukaran kalor atau panas dari sistem tertutup ke luar lingkungan,
itu berarti disebut dengan sistem tertutup, ya. Jadi pertukaran panas. Tapi kalau terjadi pertukaran materi dan atau kalor atau panas, terjadi pertukaran materi dan kalor atau panas, berarti itu sistem terbuka. Berarti kalau sistem teroscilasi tidak ada pertukaran baik itu materi ataupun kalor ataupun panas. Ya, kalau sistem tertutup hanya terjadi pertukaran panas. Kalau sistem terbuka terjadi pertukaran antara materi dan juga panas, gitu ya. Itu yang bedanya. Ini beberapa definisi yang mungkin harus diperhatikan oleh Anda semua. Berarti ada definisi termodinamika, studi mengenai transformasi energi dalam materi, kemudian bioenergetika, termodinamika dalam makhluk hidup, organisme, dengan kata lain, bioenergetika, studi energi dalam makhluk hidup, kemudian sistem makhluk hidup, yaitu berarti lingkungan dan plus organismenya. Jadi itu terkait dengan beberapa hal. Ini hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Saya tidak akan terlalu menjelaskan, silakan Anda pelajari karena ini relatif lebih mengulang dari Anda SMA ya, misalnya begitu. Nah, ini silakan nanti cari jawaban yang benar terkait dengan latihan ini. Yang benar terkait dengan kalor ya. Silakan nanti dipelajari terkait dengan kalor itu seperti apa. Kita masukkan ke energi bebas. Energi bebas, perubahan energi bebas berhubungan dengan konstanta equilibrium dan delta G. Ya, delta G semakin negatif, reaksinya berarti semakin eksergonik. Reaksi ini berlangsung secara spontan dan reaksi kebalikannya tidak dapat berlangsung ketika delta G-nya negatif. Ketika delta G-nya positif, reaksinya endergonik. Jadi reaksi tidak spontan ke kanan, tapi sebaliknya spontan, gitu ya. Jadi spontannya ke arah kiri, berarti ke arah substratnya. Jadi delta G sama dengan 0, yaitu reaksi keseimbangan. Jadi tidak ada selisih perbedaan arah reaksi. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Ini hubungan antara konstanta equilibrium, delta G, dan arah reaksi kimia dalam kondisi standar. Ini ya, kalau delta G-nya negatif, konstanta equilibriumnya lebih besar dari 1, proses reaksinya ke arah kanan, dan seterusnya. Nanti ketika 0 keseimbangan, ketika positif, proses kebalikannya, berarti ke arah kiri. Ini perubahan energi bebas berhubungan dengan konstanta keseimbangan. Reaksi umumnya nanti delta G derajat itu minus RT ln konstanta equilibrium. Jadi ini beberapa konstanta Boltzmann dan seterusnya yang terkait dengan mempelajari keseimbangan reaksi. Dan tolong ini bagian ini diperhatikan dan dipahami terkait dengan reaksi-reaksi parameter-parameter konstanta yang digunakan dalam termodinamika. Ini adalah contoh reaksi delta G masing-masing. Perhatikan nilai delta G pada umumnya adalah negatif daripada 0. Artinya semakin negatif reaksinya semakin eksergonik dan spontan. Jadi kalau misalnya antara hidrolisis reaksi yang paling spontan itu yang mana? Itu kalau terjadi pertanyaan seperti itu berarti yang paling memiliki nilai negatif paling tinggi, gitu ya. Memiliki nilai negatif paling tinggi. Kalau misalnya berarti ini ada hidrolisis asam anhidrat ya, asam anhidrat ATP itu minus 30 dan seterusnya ya. Ini contoh-contoh dari reaksi yang kategorinya adalah eksergonik atau delta G-nya delta G reaksinya sangat negatif. Ini adalah contoh-contoh reaksi dengan delta yang terfosforilasi suatu diester dan delta G masing-masing merupakan senyawa berenergi bebas tinggi. Jadi misalnya ATP itu jadi yang paling tinggi adalah fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat ya. Fosfoenol pirufat, kemudian 1,3 fosfoglycerat, ada fosfokreatin,
ATP itu ada di sini ya. ATP sekitar minus 30,5 kilojoule atau kalau disebut kilokalori per mol berarti minus 7,3 ATP ya. ATP ketika dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat. ATP kita hidrolisis menjadi AMP itu sekitar minus 45. Jadi begitu ya. Dan seterusnya. Ini tipe reaksi biokimia berdasarkan perubahan energi bebas reaksi. Baik, ini ada istilah-istilahnya, ada esergonik. Jadi kalau dari sini ke sini esergonik, ini titik kesetimbangan, delta G sama dengan 0. Kemudian kalau dari sini ke sini itu endergonik, ya, endergonik reaksinya. Terjadi proses reaksinya lebih ke proses endergonik. Jadi ini terkait dengan energi bebas, ya, energi bebas. Ini kan berarti kan titiknya energi bebas ya. Prinsip dasarnya sama ya. Kalau antara 0 semakin negatif dan semakin positif. Nah, bagaimana strategi menangani proses endergonik dalam biokimia? Maka perlu dilakukan pengaturan konsentrasi reaktan dan produk. Itu adalah salah satu strategi metabolismenya. Aplikasi dari persamaan delta G sama dengan ini, artinya konsentrasi reaktan per produk dapat diatur sehingga ini proses semuanya lebih kecil dari 0. Reaksi pasangan, biasanya reaksi coupled reaction itu menjadi salah satu alternatif lain. Jadi aplikasi dari sifat aditif dari delta G. Reaksi endergonik didampingi oleh reaksi esergonik. Sehingga nanti totalnya itu menjadi esergonik. Menjadi esergonik atau menjadi lebih spontan reaksinya begitu. Jadi didampingi dengan reaksi lain, yang reaksi lain itu adalah lebih esergonik. Ini strategi pengaturan reaktan dan produk, misalnya fruktosa 6 bisfosfat, ini adalah dihidroksiaston, dihidroksiaston fosfat dan glycerol D3 fosfat. Nah, ini adalah terkait pengaturan reaktan produk. Jadi ada kesetimbangan di sini ya, ada kesetimbangan di sini. Oke, sehingga reaksinya bisa terlangsung. Tetapi dalam otot, glycerol D3 fosfat dan dihidroksiaston fosfat ini jaga pada konsentrasi cukup rendah melalui pengambilan produk dengan cepat, sehingga secara keseluruhan reaksi ke kanan menjadi lebih disukai. Jadi ini lebih disukai. Kalau delta G-nya sendiri ini plus 23,9 ya, kilojoule per mol. Menunjukkan bahwa reaksi kebalikan lebih disukai. Jadi lebih ke fruktosa lebih disukai pada kondisi di mana reaktan dan produk memiliki jumlah yang relatif sama. Tetapi di otot misalnya ini kondisinya berbeda. Jadi secara fisiologi berbeda. Karena di otot konsentrasi dijaga cukup rendah melalui pengambilan produk dengan cepat, sehingga secara keseluruhan reaksi ke kanan menjadi lebih disukai. Jadi kondisi-kondisi seperti itu yang diatur. Ini reaksi pasangan atau coupled reaction. Jadi coupled reaction ini misalnya endergoniknya ini fosfat plus glukosa, tapi esergoniknya ini ATP plus H2O, sehingga nanti reaksi keseluruhan ATP plus glukosa itu menjadi minus 16,7 ya, sehingga reaksinya spontan gitu. Atau ini contohnya pirofosfat, fosfoenol pirufat dan pirufat menghasilkan pirufat gitu ya. Nah, di sini sangat esergonik ya. Dia digandeng dengan reaksi endergonik yang positif 30,5. Ya, sini prosesnya. Jadi nanti hasil akhirnya adalah minus 31. Jadi secara hasil akhir akan menjadi reaksinya menjadi spontan. Selanjutnya ini adalah silakan Anda pelajari latihan ini. Reaksi tidak spontan dari tipe reaksi kimia di bawah ini adalah mana yang kategorinya tidak spontan. Tidak spontan berarti delta G-nya positif.
Ya, ini yang harus dipahami ya. Hidrolisis, bagaimana hidrolisis, eliminasi molekul air, ya positif atau negatif, kemudian penyusunan, biosintesis penyusunan berarti eh, eh, positif atau negatif, oksidasi, hidrolisis, glikosida, ya. Biasanya kaitannya, perhatikan tipe reaksi ya. Tipe reaksi di sini hidrolisis, di sini ada eliminasi, di sini ada oksidasi, di sini ada hidrolisis. Semua A, B, D, dan E itu tipenya reaksinya kurang lebih sama. Yang berbeda adalah di C. Jadi penyusunan, tapi Anda perhatikan di penyusunan ini kira-kira delta G-nya berapa ya, supaya Anda tahu jawabannya tepat. Baik, ini adalah struktur dan peran ATP. ATP itu suatu yang disingkat dengan adenosin trifosfat. Jadi fosfatnya ada 3. Fosfatnya ada 3. Ya, energinya diperoleh tinggi dari mana? Energinya diperoleh dari energi ikatan ini, yang disebut dengan ikatan fosfoanhidrat. Ya, ini ikatan fosfoanhidrat. Nah, ketika dihidratasi, ini energinya secara keseluruhan cukup besar. Ya, secara keseluruhan cukup besar energi yang dihasilkannya. Jadi memang ini sangat penting peranannya dalam makhluk hidup karena kaitannya ke energi itu. ATP sangat berperan kaitannya dengan glikolisis, siklus Krebs, asam lemak, anabolisme, dan juga oksidasi ya. Nah, nanti ada disebut dengan fosforilasi oksidasi, nanti ATP itu sangat berperan. Terkait dengan ini, ATP untuk bekerja misalnya untuk mekanik, sintetis, transport aktif, sinyal, termasuk sinyal amplifikasi, itu ATP memiliki peran yang penting. Kemudian di sini ATP hasil katabolisme, berarti katabolisme, ingat ya, bahwa katabolisme diperlukan untuk menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan adalah dalam bentuk apa? Dalam bentuk ATP ya, untuk aktivitas kerja atau kerja biologi. Kemudian katabolisme menghasilkan aktivitas biologi melalui siklus ATP. Ya, katabolisme menghasilkan ATP, ATP dihidrolisis untuk menghasilkan kerja, begitu ya. Jadi secara umum kesetimbangannya terjadi proses yang seperti itu. Baik, ini adalah ATP transfer potensial. Jadi kecenderungan ATP untuk menjalani hidrolisis sebabkan adanya gugus fosfat yang dapat dipindahkan. Transfer potensial, sejumlah senyawa bimolekul dapat memindahkan gugus fosfat ke senyawa lain. Itu ya. Yang tadi yang saya ceritakan bahwa dalam proses itu ada ATP. ATP sangat berfungsi juga sebagai transfer potensial. Ketika terfosforilasi dengan adanya gugus fosfat, itu nanti akan senyawa itu akan memiliki delta G yang sangat negatif, sehingga memindahkan gugus fosfatnya lebih kuat dibandingkan delta G yang lebih kecil. Itu ya ATP. Kemudian ATP dapat menjadi perantara untuk memindahkan gugus fosfolil dari senyawa berenergi tinggi ke senyawa berenergi lebih rendah, seperti fosfoenol berufat ke ADP. Pertukaran energi dalam sistem kehidupan ya, sebab biasanya sel memindahkan gugus fosfatnya melalui reaksi coupling pada hidrolisis ATP. Tadi ya, bagaimana mekanisme untuk terjadinya reaksi spontan, salah satu strateginya adalah reaksi coupling. Jadi ATP ini sangat potensial untuk mensukseskan terjadinya reaksi coupling itu. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya share terkait dengan pertemuan minggu ke-8 di mata kuliah biologi umum untuk mahasiswa FKH. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.